teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review lagi teman-teman. Tapi kali ini kita punya produk baru dari Paslab. Ini salah satu produk terbaru dari Paslab. Transmitter, bahasanya seperti itu. Ini transmitter untuk ear monitor. Nah, wireless in monitor. Jadi ear monitor bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Dan kali ini kita mau mereview yang menggunakan wireless dari produknya Paslab dengan tipe Paslab Stackmaster Pro. Stackmaster Pro, produk dari Paslab. Langsung saja saya buka dan nanti kita akan review bagaimanakah kualitas daripada transmitter dan juga receiver produk dari Paslab. Ini digunakan untuk wireless in ear monitor. Nah, langsung saja kita buka. Ini isinya teman-teman, produk dari Paslab Stackmaster Pro. Nanti ada yang isi 2, ada yang isi 1, dan yang saya review sekarang adalah yang isi 1. Maksudnya gimana? Jadi 2 kali transmitter receiver sama 1 kali transmitter dan juga receiver. Jadi yang kita review ini hanya ini ya, hanya transmitter sama receivernya. Receivernya ini, transmitternya ini. Jadi ini kebalikannya sama mic wireless. Kalau mic wireless biasanya receivernya yang besar. Tapi kalau wireless in monitor ini kebalikannya. Yang besar malah transmitternya. Transmitter ke pengirimnya, receiver penerima, ngono ya, enak ngomong ya. Jadi pengirimnya ini, penerimanya ini. Kalau mic wireless malah pengirimnya ini, penerimanya ini. Kebalikannya. Oke ya, biar teman-teman mudah memahaminya. Ini produk dari Paslab Stackmaster Pro. Frekuensi ring kerjanya di 550 sampai dengan di 590 MHz. Dan juga sudah bisa digunakan sampai dengan 100 meter kurang lebih. Nah, ini sangat jauh ya. Tapi kalau digunakan untuk artis-artis ini biasanya ya di panggung ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau seumpamanya teman-teman pas live, pas manggung, pastinya transmitter sama receivernya itu berdekatan. Karena kan pasti menggunakan mixer panggung seperti itu, jadi nanti taruhnya di panggung. Tapi jangan takut, ini bisa sampai dengan digunakan di 100 meter. Frekuensi kerjanya di 20 sampai dengan di 20 kHz. Wireless in ear monitor produk dari Paslab Stackmaster Pro. Langsung saja saya buka, ini unitnya. Ini yang bagian vitalnya ya, ini vital banget. Ini produk dari Paslab Stackmaster Pro. Ini bagian transmitter receivernya. Ini receivernya seperti ini. Terus transmitternya ini. Jadi pengirimnya dari sini, penerimanya yang ini. Karena bisa dibilang yang penerima ini kerjanya bisa dibilang paling berat karena dia menggunakan sistem baterai. Nah, baterainya nanti dipasang di sini. Yang pertama menggunakan sistem baterai, dan yang kedua ini yang kita bawa kemana-mana biasanya dipasang di sini ya. Kalau para artis-artis dan musisi ya biasanya di belakang banyak kan. Makanya ini biasanya bebas ya mau dipasang di mana. Tapi kalau dipasang di baju sini kan ya kayak unik. Biasanya pasangnya di sini seperti itu. Nah, ini kita sebut vital karena ini yang paling kerjanya paling berat, dibawa kemana-mana dan dia harus tetap memproduksi signal dengan bagus. Jadi biasanya ditaruh sini seperti ini. Lalu transmitternya nanti kita taruh di dekatnya mixer panggung. Nah itu teman-teman. Lalu isinya apa lagi ya? Isinya lalu ada baterai 2. Ini baterai buat receivernya. Lalu di sini ada plat besi. Ini biasanya digunakan kalau kita pasang di rak. Tapi kalau digunakan untuk para artis dan musisi saya rasa tidak ya. Karena nanti biasanya dibawa kemana-mana seperti itu. Kecuali menggunakan harga sendiri. Terus ada antenanya cuma satu karena di sini menggunakan sistem 1 jalur atau 1 channel. Kalau yang 2 channel nanti ada 2 mic. Ini micnya antenanya 1, kita pasang di sini. Lalu di sini ada adaptor. Ini adaptornya yang digunakan untuk menyalakan transmitternya ya, bukan receivernya. Receivernya pakai baterai, pengirimnya pakai adaptor. Lalu ada jack AK2 bawaannya atau TRS. Nah ini, wes ya itu isinya. Rotok mundur mas, iso. Oke, sekarang kita keluarkan unitnya. Ini unitnya sama baut. Ini baut kalau teman-teman nanti digunakan untuk memasang
receiver atau transmitternya. Nggak usah gitu. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu. Kita taruh sini ya. Ini bagian transmitter. Di bagian transmitter nanti teman-teman di sini ada buat monitor. Jadi biasanya nanti si operator bisa, ataupun pendampingnya artis nanti menggunakan asistennya ya, bisa menggunakan headphone didengarkan. Jadi apa yang dikirimkan dari mixer ini bisa didengarkan sama asistennya. Karena biasanya asistennya akan bertanggung jawab penuh, termasuk mungkin instrumennya masuk apa enggak, terus nanti seberapa dB suara yang masuk dari mixer ke transmitter dan ke ear monitor. Jadi nanti si asisten ini bisa mendengarkan langsung di sini. Jadi bisa dipasang di sini headphone. Jadi asisten nanti sama operator mendengarkan apa yang sudah dikirimkan dari mixer ke artis tersebut. Jadi ini biasanya yang menggunakan artis maupun musisi ya teman-teman. Ada volumenya sendiri untuk monitor. Nah ini monitornya. Lalu di sini ada menu, ada inframerah. Terus inputnya nanti teman-teman bisa menggunakan TRS atau jack XLR. Dan ada minus pad. Nah ini bisa di pad juga. Jadi yang ini nanti agar suaranya nanti seimbang bisa di pad minus 20 dB, pad 12. Jadi nanti setiap channel bisa di pad ya. Ini biasanya kalau teman-teman menggunakan mixer pasti kalau over input ya nanti bisa diklik pad minus 20 dB. Lalu ada outputnya juga. Jadi semisal si asisten pengen mendengarkan langsung dari outputnya juga bisa selain menggunakan headphone di sini. Nah, tapi saya rasa ini kurang dibutuhkan ya. Kalau yang paling dibutuhkan adalah inputnya. Terus bagian adapternya dari sini. Sekarang adapternya saya pasang. Kita praktekkan langsung ya. Adapternya saya pasang. Produk dari Paslab. Nah, ini. Sekarang kita nyalakan bagian transmitter. Ini pengirim ya, bukan penerima. Ingat, pengirim. Oke, ini pengirim. Nah, di sini nanti teman-teman, sekarang kita nyalakan untuk bagian penerimanya. Ini penerimanya nanti menggunakan baterai. Baterainya seperti ini. Masangnya baterainya di sini ya, berarti. Masang baterainya di sini. Seperti ini ya. Oke, baterainya kita pasang dulu. Kita tekan ya. Nah, ini kita nyalakan. Kebalik. Sebentar teman-teman. Oh iya, ternyata tak pikir kayak baterai, memasang yang baterai. Oh iya, plusnya sini teman-teman. Maaf ya. Balik. Pantesan kok sulit. Nah, klik. Oke, nyala. Nah. Oke, sekarang kita lihat di sini di bagian transmitter. Nah, di bagian transmitter di sini ada beberapa pengaturan juga ya. Ini ada menu yang bisa kita klik. Kalau kita klik, nah, berarti kita ngeset channel bisa memindah channel. Semisal ini mau saya pindah channel ini sampai dengan di 15 channel ya. Contohnya saya pasang di channel 15, lalu ini diklik lama. Klik lama. Nanti inframerahnya nyala, lalu kita scan. Kita dekatkan seperti ini. Jadi diklik lama di bagian channel. Channelnya harus warna biru dulu ya. Nah, ini sudah masuk, berarti sudah terkoneksi. Oke ya. Jadi caranya kan seperti itu. Diklik channel dulu warna biru, baru diklik lama. Lalu diklik lagi. Kalau mau nyeting inputnya mau dibuat stereo atau mono, ini. Jadi nanti input di dalam transmitter ini bisa dibuat sistem mono atau stereo. Kalau saya sarankan stereo. Lalu di sini signalnya ini jauhnya seberapa bisa kita atur. Semisal nanti mau dibuat signalnya dibuat segini ya. Ini biasanya untuk mengurangi gangguan. Kalau semisal teman-teman di lapangan ini banyak signal UHF. Jadi nanti biasanya kalau saya agak dikecilkan aja. Terutama kalau dirasa sudah cukup jauh, sudah cukup dekat antara si pengguna artis atau sama transmitternya, ini sudah cukup. Kalau menurut kita, wah cukup ya ini, jaraknya sudah cukup, berarti kita buat segini aja ya. Tapi nanti kalau serasa, wah ini panggungnya jauh sama transmitter sama penyanyinya, berarti kita buat maksimal saja. Nah seperti itu.
Lalu bisa diatur juga volumenya. Jadi volume dari transmitter ini bisa diatur. Saya sarankan dibuat maksimal saja. Lalu bisa dikunci juga. Kalau sudah disetting nanti bisa dikunci. Oke ya, ini sudah terkoneksi ya. Nah, lalu di receiver ini ada pengaturannya juga. Yang pertama, pengaturannya ini mau digunakan punch atau LAN. Jadi kalau dibuat LAN output, otomatis teman-teman bisa masang kabel out di sini dan bisa dimasukkan ke speaker aktif, mixer dan lain-lain, otomatis bisa digunakan juga. Tapi saya rasa penggunaannya yang paling banyak adalah digunakan untuk headphone ya, karena digunakan untuk monitor si artis tersebut atau si musisi tersebut. Lalu di sini modenya bisa dibuat mono atau stereo. Kalau mono ke sana, kalau stereo ke sini. Volumenya ada, ini volume out dari sini. Nah, jadi outnya ada volumenya juga seperti ini. Lalu di sini juga ada pengaturan. Yang pertama, kalau diklik lama nanti akan ada pengaturan ini pengaturan berapa dB. Jadi kekerasannya daripada out ini nanti dibuat berapa dB bisa. Lalu ada pengaturan juga channelnya juga bisa diubah melalui sini dan nanti di scan. Ada pengaturan signal juga. Jadi nanti seberapa kuat signal receiver ini dibuat. Mau dikurangi berapa dB bisa. Kalau saya sarankan dibuat maksimal 30 dB. Lalu inputnya LAN. Nah ini bagian LAN, kalau teman-teman nanti mau gunakan nanti juga bisa diatur. Ini seberapa dB nanti juga bisa diatur. Juga bisa di lock. Nah pengaturan juga bisa di lock. Nah inputnya juga bisa dibuat stereo atau mono ya. Nah di sini. Jadi ini bisa dibuat stereo atau mode mono. Wes ya, gampang ya. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Kalau sudah kita scan berarti ini sudah terkoneksi teman-teman. Bisa kita tes, kita kasih kabel dulu. Ini saya ngambil dari mixer. Nah, biasanya nanti si operator ini akan memberikan jalur sendiri. Untuk jalur semisal kita menggunakan Midas M32 Live, bisa ngambil semisal dari 13 14. Atau kalau butuhnya mono itu kita ngambil satu saja. Jadi jangan dua. Tapi karena ini saya pengen nyoba dua, ini saya ngambil dari main LR aja. Dari main LR mixer, ini kayak saya butuh stereonya ya. Lalu saya masukkan ke input di belakang. Ini dengan posisi minus 20 dB tadi ya. Ini saya pad minus 20 dB. Oke, inputnya 2. Ingat, inputnya bisa 1 bisa 2 sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman nggak butuh stereo, berarti nggak usah pakai 2. Tapi kalau teman-teman butuhnya hanya digunakan untuk mono, inputnya cukup 1 aja ya. Oke, sekarang kita cek dulu di sini. Mixer saya sudah kita nyalakan. Tes, oke. Ini saya naikkan, tes. Nah, di sini ya, tes. Saya mute. Tes. Nah ini mixer saya ini sudah menandakan ini warna oranye ya. Kalau itu berarti sudah lumayan over. Jadi kalau teman-teman nanti over bisa dikecilkan melalui out mixer. Jadi bisa minta sama operator atau juga teman-teman bisa lakukan di sini tadi ya. Nah di bagian input tadi. Tapi kalau saya rasa nanti dari operator aja biar suaranya dari sumbernya tetap bagus. Nah setelah itu, nah teman-teman bisa lihat di receiver ini sudah naik, artinya berarti sudah ada sinyal yang masuk, sama ya, berarti ini sudah bisa digunakan. Kalau frekuensinya lepas, oke di atas. Nah. Kalau frekuensinya lepas, misal ya kita ubah channelnya, ini saya ubah seperti ini. Nah ini channelnya berubah, tes. Nah ini channelnya kalau berubah otomatis sinyal tidak ada yang masuk. Berarti ini sinyal posisi terlepas. Ini ya. Jadi otomatis kita harus nyekan lagi. Kita scan lagi, klik lama. Dan kita dekatkan ke transmitter. Oke, nah ini sudah connect lagi ya. Sekarang channelnya posisi di 9. Ini kalau posisi connect, jadi ada signal yang ada tandanya di situ. Nah, sekarang kita coba. Saya di sini punya ear monitor produk dari For Acoustic, teman-teman. Nah, ini punya saya. Ini For Acoustic Jerman ya. Ini harganya 1.500.000 untuk ear monitornya atau headphone-nya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan produk lain juga bisa, tapi kalau saya sarankan menggunakan produk dari For Acoustic ya. Nanti jadi pembeliannya teman-teman nanti kalau ini untuk earphone-nya saja ini harganya ini 1.499. Nanti untuk ini harganya nanti ya teman-teman. Saya belum tahu harganya berapa. Produk dari Paslab Stack Master Pro. Nah, ini harganya nanti saya belum tahu. Jadi nanti kalau teman-teman beli sepaket nanti antara ini sama ini
terus ear monitornya menggunakan over akustik, nanti juga lebih bagus saya rasa. Oke, sekarang saya dengarkan. Jadi biar teman-teman tahu hasilnya seperti apa. Untuk penataannya ini biasanya pemasangannya ini biasanya di belakang. Mas, pasang mas. Bisa mas? Ya aman ya. Lalu kabelnya biasanya lewat sini. Jadi mungkin buat teman-teman baru tahu ya. Oh iya mas, aku biasanya ngerti artis goni headsetnya apa tuh mas? Dikira karaoke. Kadang orang kalau belum tahu, wah itu artisnya karaoke nggo headset dhewe. Nah, ya memang benar ya. Ini seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes. Nah, cek enak iki. Ini saya pakai dua ya, tapi sing ngrungokne aku dhewe. Sorry ya teman-teman, nggak bisa dengerin hasilnya. Oke, tes 1 2 dicoba. Enak. Jadi makanya teman-teman biasanya ada artis yang modelnya seperti ini. Mas, artis sekarang kok nggawe nih body pack di belakang, nggawe nih headset ini ngapain tuh? Jadi ini buat monitor. Tujuannya apa? Sekarang kita jelaskan. Jadi tujuannya seperti ini adalah sebenarnya lebih mengarah ke latensi, delay. Jadi si penyanyi ini akan lebih bagus suaranya, akan lebih pede lagi ketika dia bisa mendengarkan suaranya sendiri dengan bagus di sini. Artinya tidak delay. Jadi saya ngomong apa, otomatis bisa saya dengarkan. Oke, Mas, lah terus sekarang gunanya floor monitor di depan di belakang buat apa? Tetap bisa digunakan. Tapi ini biasanya artis menggunakan seperti ini demi untuk mengurangi. Karena apa? Semisal kita pas lagi nyanyi-nyanyi ya, artis nyanyi, terus ini ngedrop trouble ya, nggak bisa digunakan. Tetap bisa ke backup melalui floor monitor. Oke, makanya biasanya artis kalau pengen menyapa penontonnya ini yang dipakai satu. Karena apa? Hanya untuk membackup. Jadi semisal teman-teman, wah ini floor monitornya katakanlah kok kurang bagus. Nah, floor monitornya terjadi delay yang sangat lumayan karena keganggu sama speaker FOH. Ini bisa terjadi ya. Jadi speaker monitor ini suaranya delaynya terlalu nemen, bahasanya seperti itu. Dikarenakan FOH-nya bocor ke belakang. Ini bisa terjadi. Nah, untuk mengatasi tersebut, otomatis artis ini jaga-jaga harus menggunakan ear monitor sendiri. Ini kalau artis loh ya. Nah, teman-teman mungkin lah sekarang mas, musisi juga ada mas yang bawa kayak gini. Nah, musisi sekarang juga ada yang tidak butuh floor monitor dan juga set fill, tapi bawa ear monitor sendiri. Nah terus buat apa set fill dan lain-lain? Tetap digunakan, biasanya tapi dengan pelan. Karena si musisi sendiri sudah mendengarkan dari monitornya sendiri. Bahkan ada juga beberapa teman-teman yang recording, record menggunakan sistem live ya, live recording biasanya seperti itu. Jadi dangdutan di live nih direkam. Di situ tidak ada monitor sama sekali, tapi musisi ini semuanya menggunakan ear monitor. Karena apa? Kalau kita menggunakan ear monitor seperti ini, kan yang jelas delaynya dikit banget. Oke. Yang penting alatnya bagus loh ya. Nek alatnya kurang bagus, delaynya tambah. Jadi kalau si pemain nanti main seperti itu akan lebih nyaman karena langsung terdengar oleh telinganya masing-masing. Biasanya kalau teman-teman yang profesional di bidang rental, terutama buat wedding dan lain-lain, ini rata-rata sudah punya ear monitor sendiri. Jadi setiap musisi entah dibelikan sama krunya atau nanti beli sendiri, jadi punya aset sendiri, jadi punya monitor sendiri-sendiri. Jadi kalau kemana-mana pas manggung sudah punya monitor sendiri, tinggal minta outnya nanti sama si soundman. Lah, soundman memang sekarang ya agak repot, harus menyediakan out yang banyak. Kalau semisal musisinya 6 sudah butuh 6 loh ini di belakang. Ini tak tunjukkan ya. Nah, ini nanti kalau musisinya ada 6, ini sudah butuh 6 out. Hanya digunakan untuk ear monitor. Oke. Nanti kalau musisinya 10 sudah butuh berapa? 10 untuk out. Jadi teman-teman nanti biasanya terkadang juga sekarang ada yang menggunakan mixer sendiri. Jadi musisi ini menggunakan mixer kecil-kecil sendiri, digunakan untuk input, outnya juga digunakan untuk ear monitor. Jadi sekarang memang ya kemajuan teknologi ya seperti itu. Jadi sekarang ada beberapa juga musisi yang menggunakan mixer kecil-kecil sendiri di bawah. Jadi nanti dia tidak merepotkan sama soundman juga. Jadi otomatis dari player yang dia mainkan, dari alat yang dia mainkan nanti dimasukkan ke headphone-nya lagi. Ini biasanya alat-alat yang serba digital. Kalau analog kayaknya ya bisa tapi nggak mungkin ya. Kayak semisal yang megang drum sama ketipung komplit itu saya rasa kalau menggunakan ear monitor sendiri dan juga mixer sendiri kayak tidak mungkin. Jadi mungkin masih menggunakan sistem yang floor dan juga monitor set fill yang biasa seperti itu.
Tapi saya rasa yang paling penting adalah selain musisi juga yang paling penting adalah artis. Kalau artis punya seperti ini sendiri paling tidak takut lah ketika artis sekarang ada yang nyanyi dari belakang panggung itu sudah punya monitor sendiri, jadi enak itu ya. Jadi dibutuhkan yang wireless. Kalau kabel nggak mungkin banget kalau digunakan untuk artis. Mosok ini ada kabelnya, wah ini sangat tidak bagus. Nah, mosok artis nyanyi ke sana kemari tapi monitornya menggunakan kabel. Jadi yang benar seperti ini ya, menggunakan ear monitor sendiri, sistem wireless, dan ini terbaiknya dari Passlab. Kita punya produk baru terbaik dari Passlab dengan tipe Stack Master Pro. Oke ya, jadi sistemnya ini sebenarnya ya kayak mic wireless, cuman dia sistemnya beda. Kalau mic wireless yang kita butuhkan adalah dari mic dimasukkan ke transmitter, dimasukkan ke receiver masuk ke mixer. Ini kebalikannya. Dari mixer, outnya dimasukkan ke sini, dari sini di unek neng gini dan didengarkan sama si artis atau si musisi. Oke teman-teman ya, jadi jangan sampai teman-teman nanti di situ mengira, mungkin yang belum tahu sistem seperti ini mengira ini adalah hal yang aneh, kenapa artis menggunakan headset dan lain-lain. Jadi ini ear monitor. Oke ya, sekian, terima kasih teman-teman ya sudah saya reviewkan produk dari Passlab. In-ear monitor sistem wireless dari Passlab dengan tipe Stack Master Pro 2. Silakan buat teman-teman nanti yang mau beli sama ear monitornya sekalian bisa. Ini ya. Mau beli sama in-ear monitornya sekarang bisa. Mau beli transmitternya tok juga bisa. Jadi kalau teman-teman nanti beli transmitternya aja nanti dapatnya ini. Nah. Dapatnya ini. Kalau mau beli komplit dapatnya ini. Nah. Ini jelas ya, 1,5 juta ini baru ini saja, belum ini sama yang ini. Ini harganya nanti saya kasih tahu, saya tuliskan di kolom komentar. Jadi buat teman-teman tidak ada salahnya, mungkin buat teman-teman yang mau upgrade, khususnya buat musisi ataupun teman-teman yang sebagai artis-artis di daerah Indonesia khususnya, entah di daerah Pulau Jawa, terus dan lain-lain. Jadi saya rasa alat-alat seperti ini saat ini sangat dibutuhkan demi kemajuan kalau teman-teman pas waktu live, agar nanti tidak ada latensi dan lain-lain. Dan juga ketika nanti monitor panggung kurang maksimal, teman-teman nyanyinya tetap bagus karena membawa monitor sendiri. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau masalah ngirimnya dari mixer, minta saja sama operator. Enggak, soundman-nya nanti, Mas aku minta yang dimasukkan ke in-ear monitor cuman vokalnya aja, bisa. Tapi kalau saya rasa yo agak aneh ya. Silahkan nanti dimasukkan aja semua, mungkin beberapa instrumen. Kalau ada yang tidak dikehendaki, Mas, instrumennya yang saya masukkan ke in-ear monitor apa saja nanti bisa diatur di sini. Jadi nanti tinggal saja milih sama operatornya mana saja yang mau desain ke in-ear monitornya. Jadi nanti yang masuk ke in-ear monitor itu mau full complete instrumen, mau minta vokal aja, mau minta apa saja nanti bisa. Silahkan nanti bisa teman-teman bisa minta sama si operator sound itu sendiri atau soundman-nya. Oke, terima kasih ya, semoga ini bisa membantu informasinya. Kalau teman-teman nanti mau beli, silahkan, kita punya produk dari Passlab dengan tipe Stack Master Pro yang single, yang double nanti kita juga ready. Terima kasih, kalau mau tanya-tanya nanti langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar, dan sampai jumpa.